Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa ma sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ma tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sidang Jumat rahimakumullah. Betapa kurang ajarnya tingkah pemuda Yahudi Bani Quraidah di Madinah. Pemuda-pemuda bejat akhlaknya itu menarik-menarik kain seseorang perempuan yang sedang berjual beli dengan mereka. Betapa sadisnya kebiadaban Yahudi Bani Nazir di Madinah yang ingin menjatuhkan batu besar ke diri Rasulullah SAW. Dan betapa liciknya kemunafikan Yahudi Bani Quraidah yang mengadakan permufakatan rahasia dan kafir Quraisy. Ketika barang hendak di mana kaum muslimin dipimpin Rasulullah berada di dalam parit. Bejatnya akhlak, sadisnya tingkah, dan liciknya hati busuk, semuanya telah mewabah pada darah daging mereka, orang-orang Yahudi Bani Israel. Dan penyakit akhlak yang sampai memuncak itu tentunya ada bibit-bibit penyakitnya. Bukan sekadar kuman akhlak yang ringan ini, tetapi kuman yang berbahaya, dan kuman itu tidak hanya sekali datang berlalu, namun sekali datang dan datang lagi, bahkan senantiasa diusahakan datang. Apa itu? Ahlihimus syuhud, makanan mereka haram. Di dalam Al-Quran ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa tara katsiran minhum yusari'una fil idmi wal 'udwani wa aklihimus syuhud la bi'sa ma kanu ya'malun. Dan engkau akan melihat kebanyakan dari mereka orang Yahudi berlomba-lomba dengan dosa dan permusuhan dan memakan yang haram. Sungguh buruklah apa yang mereka kerjakan. Al-Maidah ayat 62. Kenapa yang jadi bibit penyakitnya makanan haram? Jelas mereka memiliki energi, tenaga untuk berbuat adalah karena makanan. Lantas mereka berbuat aneka usaha, arahnya adalah mencari makan. Jadi makanan di sini ibarat terminal, tempat berangkat dan sekaligus tempat tujuan. Kalau makanan itu sudah jelas-jelas haram, dan itulah yang menjadi pangkal mereka berbuat, maka kebaikan apa yang perlu mereka perjuangkan dengan modal? Dengan modal makanan haram itu tidak mungkin mereka memburu kebaikan dengan umpan yang dimiliki berupa modal makanan haram. Maka tidak mungkin pula mereka berhati-hati untuk memperhitungkan mana yang halal dan mana yang haram. Dalam memburu sasaran yang tak lain adalah makanan pula. Ibarat orang yang memang sudah memakai baju yang kotor untuk membengkel. Mana mungkin ia menghitung-hitung mana yang tempat yang bersih dan mana tempat yang kotor. Tempat yang bersih ataupun yang kotor sama saja, bahkan lebih baik menghindari tempat yang bersih, karena nantinya harus bertugas membersihkan tempat itu kalau kena kotoran dari bajunya. Singkat saja, dengan modal bekal makanan haram, perbuatannya pun cenderung menempuh jalan yang haram, dan hasilnya pun barang haram. Kemudian dimakanlah yang haram itu untuk bekal berbuat yang haram lagi, dan seterusnya. Moral buruk dan makanan yang haram, sungguh buruklah apa yang mereka kerjakan. Ini penegasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbuatan mereka itu jelas dicap sebagai keburukan. Namun bukan sekadar berhenti sampai perbuatan mereka itu saja sirkulasinya. Tidak. Dalam contoh kasus ini, yang berusaha mencari makanan haram tentunya adalah orang tua. Orang tua lah penanggung jawab keluarga, tetapi yang memakan hasilnya makanan haram.
Berarti seluruh keluarga yang ditanggung oleh pencari harta haram itu. Dan ternyata betapa bejatnya akhlak ataupun moral pemuda-pemuda alias anak-anak mereka yang diberi makan dengan makanan haram itu. Pemuda-pemuda itu sampai begitu lancangnya menarik-narik kain perempuan di pasar saat berjual beli. Mungkinkah pemuda-pemuda tersebut sebejat itu? Kalau mereka ditumbuhkan dengan makanan yang halal, mereka lihat orang tuanya yang salih, lingkungannya baik-baik dan terjalin ukhuwah ataupun persaudaraan dengan baik. Sebaliknya, mungkinkah dengan modal makanan haram itu orang tua menunjukkan baiknya perbuatan jahat mereka yang sudah ketahuan memburu yang barang haram, menampakkan ketulusan hati yang sudah ketahuan rakus terhadap barang haram, dan menasihati dengan amalan baik sedang dirinya jelas melanggar? Tidak mungkin. Maka tumbuh dan suburlah generasi penerus mereka itu dengan pupuk-pupuk serba haram dan jahat. Orang alim agama ada yang lebih parah. Sikap seperti itu sungguh parah, tetapi masih ada yang lebih parah, karena yang lebih parah ini bahkan menyangkut orang-orang yang pandai dan pemuka agama. Maka Allah Subhanahu wa taala mengecamnya cukup diawali dengan bentuk pernyataan, laula yanhahumur rabbaniyuna wal ahbanuna an qaulihimul itsma wa aqlihimus suhud la bi'sa ma kanu yasnaun. Mengapa orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka Yahudi tidak melarang mereka mengucapkan perkataan dosa dan memakan yang haram? Sesungguhnya amat buruk apa yang telah mereka kerjakan itu. Al-Maidah ayat 63. Kita di dalam hal diamnya para alim dan pemuka agama di kalangan Yahudi itu bisa juga menduga-duga kenapa mereka tidak mencegah perkataan dosa dan makanan haram. Dugaan itu akan membuat perasaan bergemetar kalau sampai mereka yang alim dan pemuka di kalangan Yahudi itu bahkan antri ikut makanan haram. Maka ayat tersebut bagi Ibnu Abbas, sahabat Nabi SAW yang ahli tafsir Al-Quran, adalah celaan yang paling keras terhadap ulama yang melalaikan tugas mereka dalam menyampaikan dakwah tentang larangan-larangan dan kejahatan-kejahatan. Bahkan Ad-Dahak berkata, tidak ada ayat dalam Al-Quran yang lebih aku takuti daripada ayat ini. Tidak kurang dari itu, bahkan cercaan Allah itu lebih penting untuk disadari oleh ulama agama Islam, bukan sekadar cercaan terhadap pendeta-pendeta Yahudi. Aqulu qawli hadza fastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wassallam taslima katsira. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib. Allahumma arinal haqqa warzuqna ittinabah wa arinal batila batila warzuqna ittinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wassalam. Aqimissalah.